Sahabat Bapak Ibu, New Chapter Message hari ini Jumat 21 April 2023 berjudul Menghadap Kristus sebagai Hakim. Nah, sahabat Bapak Ibu, ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 16 ayat yang ke-27. Dengarkan baik-baik sahabat Bapak Ibu. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sahabat Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya yang kita ini sementara nanti-nantikan ya sahabat Bapak Ibu ya. Sejatinya itu merupakan gairah atau spirit yang akan sangat mendorong kita untuk berdiri teguh dalam hidup di kesementaraan ini sahabat Bapak Ibu. Dan mengapa demikian? Karena Kristus akan datang sebagai hakim, sahabat Bapak Ibu. Kristus akan datang sebagai hakim untuk memberi upah dan menjatuhkan hukuman. Jauh melebihi apa yang pernah diberikan oleh penguasa manapun di bumi ini. Wow. Dan tentunya sahabat Bapak Ibu, kengerian menghadapi pengadilan manusia akan digantikan oleh keyakinan, harapan akan kemuliaan pengadilan Kristus, sahabat Bapak Ibu. Ini menjadi pengharapan. Jadi begini sahabat Bapak Ibu ya. Saat kita hidup di kesementaraan ini, kita selalu menghadapi yang namanya pengadilan manusia. Memang pengadilan manusia itu tidak selamanya ya secara harfiah, melainkan maknanya juga figuratif. Artinya apa? Tidak selamanya pengadilan manusia itu harus ada di ruang persidangan yang kita gambarkan seperti pada umumnya, yakni di ruang persidangan pada pengadilan dalam ruang lingkup hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tetapi pengadilan manusia di sini ya dapat berarti pandangan orang lain terhadap kita selaku pengikut Kristus ya. Kan kita termasuk kita sendiri juga kan seringkali begitu. Kita seringkali menjadi hakim. Kita seringkali menggelar persidangan kita. Kita seringkali menggelar pengadilan kita manusia. Dengan mudah kita senantiasa menerima ya, ataupun kita memberikan vonis, menjatuhkan vonis pada orang lain. Ya. Tuh kan, hidupnya bikin miskin terus. Beda sama kita. Kita punya iman yang besar, dia tidak. Kita kan seringkali seperti itu sahabat Bapak Ibu. Dengan dan tanpa kita sadari ya. Kita ini pribadi lepas pribadi seringkali menggelar pengadilan manusia. Kita gampang sekali, kita mudah sekali memvonis orang, menjatuhkan hukuman. Kita gampang menjatuhkan hukuman. Tuh kan hidupnya makin miskin terus. Gak diberkati dia oleh Tuhan. Dia kena kutuk dia, padahal kutuk kita sudah selesai di kayu salib. Yesus tanggung semua, tebus dosa kita, termasuk kutuk kita terbebas. Tapi orang-orang seperti ini kan nggak ngerti kebenaran. Mau masuk surga, ya mau. Tapi seperti halnya saat ini datang ya untuk terima pesan Tuhan, nggak mau. Mau masuk surga iya, tapi nggak mau ke gereja. Mau masuk surga iya, tapi nggak mau berdoa. Mau masuk surga iya, tapi nggak mau membangun komunikasi dengan Tuhan. Kita juga seringkali menghadapi pengadilan manusia. Kita sudah berjuang hidup berkenan, tetapi selalu diukur menurut standar wajar hidup anak dunia. Sehingga dianggap tidak berhasil kalau tidak mencapai suatu keberhasilan menurut keberhasilan pada umumnya, yakni dalam pandangan wajar hidup anak dunia. Kalau belum memiliki ini, kalau belum punya itu, maka kita sudah langsung menerima vonis ini dan itu, ataupun kita sudah langsung memvonis orang ini dan itu. Dan saya juga dulu begitu sahabat Bapak Ibu. Saya yang bilang ini juga pelaku dulu. Sekarang terus berjuang untuk tidak menggelar pengadilan manusia. Dan mari kita menyadari hal itu. Justru itu kan selalu saya katakan, yang duluan bertobat siapa? Pendeta. Karena seringkali ya kita mengalami Tuhan secara subjektif, kemudian kita harus paksakan juga ke orang lain. Tidak seperti itu. Masing-masing kita beda.
Tetapi ingat yang sama, yaitu kita harus menderita bagi Kristus. Apapun keadaan kita, mau kita kaya, mau kita miskin, secara materi ya, kita harus terus menderita di dalam Tuhan. Kita kan sering menggelar pengadilan manusia, ataupun kita sering juga menjadi terdakwa di situ ya. Kita didakwa, akhirnya kita menerima vonis ya, bahwa kita itu tidak dikasih Tuhan, kita itu ditegur Tuhan, kita itu dimarahi Tuhan, kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan lain sebagainya. Vonis yang kita terima dari pengadilan manusia di saat apa? Di saat kita sakit ya, yang tidak kunjung sembuh. Di saat kita apa? Di saat kita tidak punya ini, tidak punya itu ya. Dalam dunia pelayanan juga seperti itu. Tuh, jemaat sana tuh tidak berkembang, hanya sekian kakak terus. Hati-hati sahabat Bapak Ibu, sekian kakak tapi hidup mereka berjuang untuk berkenan di hadapan Tuhan. Lebih baik yang sedikit daripada yang banyak. Tetapi bukan juga yang banyak tidak bisa untuk berkenan, bisa, harus berjuang sahabat Bapak Ibu. Kan diberi banyak, dituntut banyak. Haleluya. Nah sahabat Bapak Ibu ya, karena banyaknya pengadilan manusia yang seringkali kita dengar ya, kita pun menjadi terdakwa ataupun kita juga menjadi pelaku ya. Untuk itu kita jangan mau terlena. Kita jangan mau terlena di dalamnya. Kita harus bertindak keluar. Kita harus fokus akan kedatangan Kristus kedua kalinya, di mana Kristus akan datang sebagai hakim yang adil, yang akan memberikan upah, dengar baik, yang akan memberikan upah dan menjatuhkan hukuman jauh melebihi apa yang pernah diberikan oleh penguasa manapun di bumi ini. Sehingga sahabat Bapak Ibu, mari fokus kita bukan apa kata orang. Mari fokus kita yaitu apa? Fokus kita yaitu kita mempersiapkan kedatangan Kristus kedua kalinya, di mana Kristus akan datang sebagai hakim yang adil. Fokus kita yaitu hidup berbenah mulai dari sekarang. Kalau kita memang benar-benar mau memfokuskan diri akan kedatangan Kristus kedua kalinya. Kalau kita benar-benar mau memfokuskan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya ya sahabat Bapak Ibu ya, maka kita harus berbenah mulai dari sekarang. Berbenah diri. Jangan lihat kesalahan orang lain. Kita lihat diri sendiri. Sudah berkenankah aku di hadapan Tuhan? Sekalipun orang berkata apa, kita abaikan saja apa kata orang. Pendeta susah Pak Pendeta. Mereka menyakiti aku bisa mengampuni. Tapi jangan mereka menyakiti istri anak-anakku. Wah sama juga itu. Kita berbenahlah sahabat Bapak Ibu. Sekalipun orang berkata apa, kita abaikan saja apa kata orang. Kita terus berjuang saja hidup suci, hidup kudus, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Dan memang berat, tidak mudah, betul. Bahkan mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk itu mari kita jadikan kedatangan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya adalah pengharapan kita yang sejati, di mana kita akan menghadap Kristus sebagai hakim. Persiapkan diri kita sahabat Bapak Ibu. Persiapkan diri kita. Mari kita menjadi murid yang memang betul-betul menyadari diri sebagai murid. Di saat seseorang menyadari diri sebagai murid, sebagai siswa misalnya yang sekolah, maka dia akan fokus terhadap studi, sehingga di saat ada kuis-kuis kecil dadakannya siap. Tidak berkata, aduh aku kan tidak belajar. Kita setiap hari harus belajar. Justru itu fokus kita ya, dalam menggelar hidup ini adalah ibadah. Sekolah yang dijalani oleh siswa sebetulnya bukan hanya nanti pada jam sekolah, itu formalnya. Tetapi yang tidak formal, yaitu dalam kehidupan seharinya dia sementara bersekolah. Kita harus menyadari hal ini. Sementara kita hidup di sementara ini adalah proses belajar, proses kita mempersiapkan diri untuk menghadap Kristus sebagai. Mari kita berjuang. Amin. Demikian ucapan Masjid hari ini. Kiranya kita mau berjuang menghadap Kristus sebagai, dengan hidup kita yang mau terus berbenah di hadapan Tuhan. Amin.